Jumpa lagi di Logika Satu Sisi. Bagian kedua dari edisi Merdeka Belajar kali ini, kita akan berpikir, bernalar, dan berbicara tentang keinginan Mas Menteri Nadiem Makarim untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, bahagia, tanpa dibebani oleh aneka hal seperti pencapaian skor dan nilai tertentu. Pertanyaan sederhananya adalah, mungkinkah itu diwujudkan? Tentu bukan pekerjaan mudah untuk mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan, bahagia, dan tanpa beban. Karena untuk sekian dasawarsa suasana pembelajaran telah terbelenggu dalam kondisi kaku, menegangkan, penuh beban dan tekanan, baik bagi peserta didik maupun guru. Itu bahkan seolah telah menjadi wajah dan kultur pembelajaran kita. Jadi memang sulit, tapi masih mungkin untuk diwujudkan. Maka apa yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan dan bahagia? Pertama, perubahan paradigma, baik guru, siswa, maupun orang tua. Karena untuk sekian waktu yang panjang, guru, orang tua, maupun peserta didik sudah terbentuk konsepnya tentang belajar, sudah terbentuk konsepnya tentang mengajar. Konsep ini harus diubah, bukan karena salah, tetapi tidak sesuai dengan kondisi masanya. Misalnya, motivasi para siswa untuk belajar adalah untuk mendapatkan nilai, bukan supaya bisa atau untuk mengembangkan kemampuannya. Demi nilai yang baik, siswa akan melakukan apapun, termasuk hal-hal yang tidak patut. Orang tua dan guru selalu menggunakan nilai sebagai alat untuk menekan anak. Guru misalnya sudah terlanjur memahami bahwa mengajar adalah menyampaikan materi kepada peserta didik. Maka targetnya adalah penyelesaian materi. Belajar bagi siswa adalah menyimak penjelasan guru, menyimpan di dalam otaknya, lalu mengeluarkan kembali materi tersebut pada saat ulangan atau ujian. Padahal menurut Melvin Silberman, belajar itu bukanlah konsekuensi otomatis dari penuangan informasi ke dalam benak siswa. Belajar memerlukan keterlibatan penuh dari peserta didik, baik secara fisik maupun mental. Sehingga yang menjadi penentu keberhasilan belajar adalah siswa sendiri. Hal lain di luar siswa seperti guru, buku, atau sarana-prasarana lainnya lebih merupakan faktor pendukung yang memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk belajar. Senada dengan itu, almarhum Romo J. Drozd menganjurkan agar para guru menggunakan paradigma kegiatan mengajar belajar, bukan kegiatan belajar mengajar. Inti dari kegiatan mengajar belajar adalah kegiatan guru untuk membantu atau membuat siswa mau belajar. Karena dengan kemampuan yang dimilikinya, siswa sendiri yang akan menentukan keberhasilan belajar. Secara ekstrim, Drozd bahkan membantah pandangan umum yang mengatakan gurulah yang membuat siswa pintar. Baginya, tidak ada guru yang dapat membuat siswa menjadi pintar. Siswa dengan kemampuan belajarnya lah yang membuatnya menjadi pintar.
Ini penting untuk disadari oleh setiap guru, karena ketika guru berdiri di depan kelas, tidak serta-merta menjadikan siswa belajar. Maka yang selalu harus dipertanyakan guru setiap kali hendak mengajar adalah bagaimana murid saya mau belajar, bagaimana siswa saya bisa mempelajari bahan ini. Perubahan yang kedua adalah pengenalan akan peserta didik. Mengenal peserta didik menjadi sangat vital karena pembelajaran kita basisnya adalah kompetensi. Kompetensi yang mau dikembangkan adalah kompetensi peserta didik. Tentang pengenalan ini akan kita pelajari lebih lanjut dalam edisi ketiga dari Merdeka Belajar. Jadi pastikan Anda selalu berada di channel ini. Yang ketiga adalah membangun hubungan yang otentik dengan peserta didik. Proses ini menuntut kemampuan untuk menelusuri lorong-lorong kepribadian siswa, sekaligus membutuhkan keterbukaan dari para siswa. Maka, sebagai sebuah proses humanisasi, proses pembelajaran pertama-tama harus mampu menyentuh bagian terdalam dari pribadi siswa. Proses pembelajaran sebagai proses pendidikan harus mampu membangun hubungan yang terbuka sehingga memberi keyakinan pada siswa bahwa ia diterima, sehingga ia bisa berinteraksi dan menyampaikan segala hal kepada gurunya dengan bebas. Ini adalah proses meruntuhkan tembok dan sekat yang membebaskan siswa untuk mengungkapkan apapun yang ia pikirkan tentang pelajaran. Ini adalah proses untuk melepaskan kuk dan beban pada diri siswa, sehingga mereka mempunyai kemerdekaan untuk berpendapat apa saja tentang hal yang dipelajarinya. Yang keempat, terkait dengan aspek kedua, yaitu pengenalan peserta didik, yaitu adalah kemampuan memotivasi peserta didik. Tugas guru dewasa ini adalah menggali dan menemukan percikan-percikan api semangat dalam diri siswa. Percikan-percikan ini kemudian disatukan agar menjadi pengobar semangat dan dorongan bagi siswa untuk belajar. Sebab bila tidak ada motivasi, maka tidak akan ada belajar. Setelah keempat hal tersebut terlaksana, baru kita memasuki hal-hal teknis seperti variasi pengaturan tempat duduk, variasi penggunaan multimedia, variasi penggunaan model dan metode pembelajaran. Anda boleh tidak setuju dengan pandangan ini, karena ini hanya logika satu sisi. Namun kita semua pasti sepakat bahwa kegiatan pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi guru dan siswa. Siswa adalah pusat sekaligus arah dari kegiatan tersebut. Karena itu, siswa harus menemukan kenyamanan dan keasikan dalam interaksi tersebut. Dan guru berperan untuk mendesain dan mengelola interaksi tersebut agar menemukan kenyamanan dan keasikan tersebut. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Sampai